Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Andria, NIM 1120140, kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian siasah dauriyah untuk memenuhi tugas UAS siasah. Langsung saja, pengertian siasah dauriyah yaitu ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauriyah. Istilah siasah dauriyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauriyah memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dauriyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Siasah dauriyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Ruang lingkup siasah dauriyah, perjanjian internasional, biasa disebut dengan istilah ilmu ahadah. Kata ini berasal dari ahadah. Secara etimologi, ahadah mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-had dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana jarimah. Kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara, hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan juridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Adapun kewajiban negara adalah sebagai berikut. Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Sumber hukum siasah dauriyah. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis. Sumber-sumber normatif berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional, hubungan kerjasama yang baik dan adil, mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Peperangan diizinkan hanyalah kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif bukan ofensif. Mengenai hal ini, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditangani. Hubungan internasional siasah dauriyah. Dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara, dapat dilakukan beberapa bentuk. Yang pertama, direct telecommunication, merupakan
Diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi. Yang kedua, bilateral diplomasi merupakan pola komunikasi yang melibatkan antara negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun representasi. Yang ketiga, multilateral diplomasi adalah pola diplomasi yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang materi Dusturiyah. Definisi siasat Dusturiyah. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, pemuka agama. Kata dustur berkembang, pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis maupun yang tertulis. Dari dua definisi ini disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Siasat Dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara adalah agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebut di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, masalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Ruang lingkup siasat Dusturiyah. Unsur-unsur dalam al-sultah adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat lain. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Sumber hukum siasat Dusturiyah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ijma, yang ketiga sunnah, yang keempat qiyas. Legislasi dalam siasat Dusturiyah. Dalam kajian siasat Dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasrih hukum adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang konsep siasa Maliyah. Pengertian siasa Maliyah. Secara etimologi, siasa Maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siasa Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Sumber dan konsep keuangan negara. Yang pertama, sumber keuangan negara. Mengenai sumber pendapat
pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, dan ada beberapa perbedaan pendapat menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syariah fi Islahir Ra'iyyah. Ra'iyyah, pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. B. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid dalam bukunya Al-Wahyu, bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah, pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf, ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahab yang sama halnya dengan Qadawi. Beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara. Konsep keuangan negara yaitu baitul mal, jizyah, karas, dan harta fa'i. Tujuan pengeluaran dan belanja negara. Yang pertama yaitu pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Yang ketiga, menyampaikan hak kepada orangnya. Yang terakhir yaitu ekonomis dalam pengeluaran. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.